Jadi aku ki sajane ora perkelon apa jenenge? Ora kelon ning apa jenenge? Ning kamar tok, tapi aku ngempeni anakku. Itu ternyata respon mertuanya itu kan juga kurang. Nah, ini kan termasuk nanti ya bisa jadi miskomunikasi. Mohon tangannya diangkat. Yang kiri diangkat. Alhamdulillah berarti dengan sehat. Ada saudara kita di rumah sakit ini yang tidak bisa mengangkat tangan karena Pindram. Kalau senyum, insyaallah senyumnya sudah simetris semua. Ada saudara kita yang merah, nah itu juga seperti. Niki wau sebelum saya maju sudah diskusi panjang lebar Bu. Bu Lulu niki saya akan maju Bu dosen sama Pak Aziz ya Pak dosen. Nah akhirnya saya kena sampur. Dek kula mboten saged ngendikan. Mungkin singkat padat mangke. Apa setruk aja kok. Baiklah, saya kelompok 6 untuk anggota Aziz, Sukroni, Bunaji, Muhammad Faiz dan Lulu Al-Marjan. Ganti-ganti ya. Oke. Materi terkait dengan penghapusan KDRT dan perlindungan anak. Mungkin kita awali dari pertanyaannya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan penghapusan KDRT atau apa yang dimaksud dengan perlindungan anak? Bapak Ibu, kalau kita menjawab pertanyaan tersebut bahwa penghapusan KDRT ini adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya KDRT, kemudian menindak pelaku dan melindungi korban. Jadi harapannya memang tidak ada terjadi KDRT di rumah tangga. Kemudian untuk perlindungan anak ini adalah perlindungan anak-anak dari kekerasan, pelecehan dan gangguan. Bapak Ibu yang menjadi perhatian kita, nanti mohon untuk dicermati anak-anak kita, terutama yang masih kecil. Ini kira-kira nanti bergaul dengan siapa? Karena nanti kalau tidak kita cermati betul, maka akan terjadi pelecehan seksual. Karena di lingkungan itu walaupun kita belum mendiagnosa secara jelas ya, nanti ada orang itu senengane lek di Ponorogo itu ada namanya gendaan. Nah, gendaan itu biasanya apa jenenge? Wong lanang seneng karo wong lanang. Dan biasanya gemblak. Nggih. Nah, nanti kalau kita tidak hati-hati, nanti dia masalahnya kepada anak-anak ya. Anak-anak yang akan dijadikan gemblak. Nah, terutama yang punya potensi ganteng-ganteng itu biasa bahaya. Kemudian manfaat dari penghapusan KDRT ini adalah mencegah segala bentuk kekerasan, ya baik kekerasan fisik maupun non fisik. Kemudian termasuk melindungi korban dan menindak pelaku. Jadi memang rekomendasinya ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga itu pelakunya ini harus ditindak dengan seberat-beratnya. Ini tujuannya apa? Nanti agar keluarga yang lain yang memiliki keinginan untuk melakukan kekerasan ini tidak terjadi. Kalau nanti dibiarkan itu nanti akan ibarat penyakit itu nanti akan menular ya. Kemudian kemampuan yang ingin dicapai dengan adanya materi ini harapannya khususnya kita yang hadir ini, mari kita ingat-ingat stop kekerasan dalam rumah tangga. Jadi nanti kalau kita ingin emosian ngampleng bojo ya, ingat kita itu duta keluarga sakinah. Jadi nanti jangan sampai nanti ada berita viral di Ponorogo pelaku KDRT si A, setelah dilihat di Kemenang ternyata alumni pelatihan keluarga sakinah. Itu muridnya siapa? Bu Chandra. Kemudian untuk strategi pembelajaran Bapak Ibu, nanti kita ya ceramah seperti ini aja. Ceramah nanti guyonan titik. Nah, ini terkait dengan materi Bapak Ibu, materi yang sudah disampaikan ini saya ringkum. Ada 6 akar
masalah dalam perkawinan ini yang perlu menjadi perhatian. Ini diantaranya adalah miskomunikasi, kemudian tidak adanya prioritas yang jelas, tidak ada tujuan yang jelas, kemudian termasuk pembagian kerja yang kurang, kemudian terkait kedekatan ini mungkin ada pihak-pihak ketiga yang masuk, kemudian ada hubungan keluarga. Hubungan keluarga itu bisa jadi mertua atau orang tua itu yang selalu masuk di kehidupan kita. Saya sering mendapat cerita ya Pak ya. Cerita dari sebagian teman-teman itu ngeten ceritanya. Ada salah satu keluarga yang memiliki anak satu, kemudian anaknya ini sudah nikah dan sudah punya anak. Dikatakan bahwa keluarga ini termasuk keluarga yang kaya. Kemudian cerita kepada saya, Pak Bunanji, saya ingin buat rumah sendiri. Dan aku tidak pengen buat rumah sendiri. Ini istrinya itu kan kalau setelah subuh itu kan mesti ngempengi anaknya sing nomor 2. Nah, ketika ngempengi anak sing nomor 2 itu baik teng dapur itu breyang aku lah isa-isang itu bisa gledek mendekek napa gledek. Nah, ini akhirnya ya istilahnya emosi perempuan, perasaan perempuan itu kan sensitif. Jadi aku ki jajane ora perkelon ora kelon ning kamar tok, tapi aku ngempengi anakku. Itu ternyata respon mertuanya itu kan juga kurang. Nah, ini kan termasuk nanti ya bisa jadi miskomunikasi. Kudune termasuk di sini kan dijelaskan, oh Mbak, aku sih ngempengi anakku dhisik, urusan pawon lek jenengan longgar jangan garap, lek ora longgar jenengan tokni ngomong kan ngoten bisa. Nah, ini jadi kadang-kadang orang tua ini akan menjadi masalah. Ini kalau terutama suami itu juga harus tegas. Ya, suami harus tegas dan harus bisa mengkomunikasikan masalah-masalah ini kepada istri dan orang tuanya. Kemudian yang selanjutnya ini yang akan menjadi masalah dalam perkawinan ini adalah keuangan ini. Nah, keuangan ini maka saya sering mendapatkan nasihat dari guru saya itu, kita itu harus punya raja kaya. Raja kaya. Ya, jadi kita harus punya raja kaya. Kemudian yang kedua, lek iso gentongane ojo apa tadi? Gentong ini lek iso gentongnya aja mung siji. Nah, jadi lek sitok pecah, akhirnya guling. pecah kabeh. Jadi termasuk maksudnya itu sumber penghasilan itu jangan cuma satu. Lek Bapak Ibu sekarang ditakdirkan menjadi pegawai, alhamdulillah berarti punya penghasilan tetap. Tetapi kalau bisa usahakan memiliki penghasilan dari luar sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya masing-masing. Saya pikir nanti setiap kepala ini, setiap orang itu memiliki kompetensi dan keahlian masing-masing. Jadi keahlian dan kompetensi yang jenengan miliki kalau bisa disokehkan. Nah, bagaimana untuk mensokehkan? Sing seneng ngomong seperti Mbak ini ya. Mbak ini kan ahli MC ceramah. Ini sokehkan seperti ini, pelatihan seperti ini. Nanti setelah ini menjadi duta keliling sak Ponorogo ini, kecamatan-kecamatan, mosok ki engko renek. Salam tempel. Kemudian termasuk workshop ya. Termasuk workshop itu akan akan mempertebal finansial. Jadi misalkan seperti yang disampaikan kemarin Pak Ustadz ya. Jadi kalau kita itu mengupgrade ilmu, semakin ilmu kita nanti tinggi dan yang kita keluarkan itu besar, otomatis yang akan kita dapatkan juga besar. Nih alhamdulillah. Nah, kemudian selanjutnya untuk bentuk-bentuk KDRT ya. Jadi termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, kemudian penelantaran rumah tangga. Kemudian penyebab pria melakukan kekerasan ini menggunakan kekerasan fisik dan emosional untuk mengontrol keluarga. Kemudian superior merasa paling berkuasa di rumah. Ini saya yakin bapak-bapak mesti masuk ini di poin superior 2 ini ya. Jadi wong lanang kadang-kadang mohon maaf ya, dipeh ning wong wedok itu kan ya mangkel. Walaupun pangapunten sing wedok wis gelar doktor, sing lanang misalkan tukang ngarito, tapi dipeh nih wong lanang itu cek sak goblok-gobloke wong lanang ini ngomah jadi pemimpin lah. Jadi kita itu menjadi pemimpin di rumah kita masing-masing. Tapi kalau kita menjadi pemimpin ya
kadang-kadang ya keras, kadang-kadang ya lunak, lemes kadang-kadang Pak. Kemudian berpikir bahwa pria sejati harus kuat, tangguh, menjadi kepala keluarga. Percaya bahwa pria berhak menuntut seks daripada pasangannya. Ini kalau kita belajar yang dari Ibu Chandrawati ini nggak harus. Sing wedok iso malah nawak-nawani. Mas, aku siap. Tapi kadang sing lanang sing ora kuat. Kesel. Kesel bendino jalo ae. Ya aku kesel. Oh sing lanang esuk nyambut gawe, apa nyambut gawe, sore nyambut gawe, bengi nyambut gawe, bengi sik dijak nyambut gawe. Lah kuwi terketur dino. Lah. Mohon maaf Pak, jadi kadang ya memang ini tidak semua. Ya tidak semua. Jadi enek wis sing kadang sing lanang iki njalo ora tikeki kuwi ya enek. Ya enek sing malah sing lanang ora tek butuh dinyoh-nyoh niki ya oke. Jadi monggo kan. Orang pinter kok ini. Oke, ini selanjutnya langkah-langkah untuk mencegah KDRT Bapak Ibu ya. Landasan iman Bapak Ibu, ini memang betul. Jadi orang yang memiliki spiritual yang tinggi ini pasti akan aman dari terjadinya KDRT. Jadi kalau kita itu iman, kita takwa, kita menjaga sholat, ya kita jenenge ahli agama itu pasti. Ketika ada orang makan belum tentu. Berarti wong iku duwe ilmune tapi ora ngilmoni. Jadi logikanya kalau imannya itu dia kuat, otomatis dia tidak akan berani mengerasi istrinya dalam tanda kutip ya. Bahasanya kan ini. Karo Gusti Allah yang wedi lho. Ya. Dan padahal istri kita itu juga miliknya Gusti Allah. Dunia awake dhewe wedi karo ning sing duwe lah ini. Kemudian selanjutnya menjalin komunikasi yang baik, terbuka, saling percaya. Jadi walaupun kemarin sudah dijelaskan terkait dengan dompet jenenge ATM siji loro telu papat ya misalnya itu ya terbuka aja enggak apa-apa. Ya terbuka. Kalau memang memerlukan PIN-nya ya tidak apa-apa, PIN-nya itu diberikan. Tapi kalau nanti mau melakukan apapun, tolong lapor sama pemimpin. Nah izin dulu, misalkan mau belanja, mau mengeluarkan apapun, laporan dulu. Misalkan, oh saya mau beli ini tidak apa-apa, silahkan diajukan. Tapi tugas pemimpin ini mendisposisi. Disposisi itu ya bisa ACC, bisa tidak. Lah itu, jadi tidak apa ya. Kemudian menyadari akan akibat buruk dari KDRT. Nah, jadi kalau orang tahu bahwa akibat yang buruk akan terjadi KDRT, mesti tidak berani. Urusannya apa? Penjara. Ya. Kemudian yang kedua, rumah tangga berantakan. Kemudian nanti mesti lek wong kuwi atine wis napa jenenge ya? Atine wis sehat. Kan yo isin to. Isin karo lingkungan, yo isin karo maratuwa. Coba dibayangkan biyen awake dhewe sik urung di apa-apa nglamar ning maratuwa omong arep dijaga selama-lamanya, wis diwehne digawa mulih akhirnya terjadi kekerasan. Minggu lek balekne ning maratuwane piye lek diwalek. Nah, kemudian khusus suami ya berlemah lembutlah pada istri, kemudian khusus istri berusaha jadi istri yang soleh. Terakhir ya, dampak kekerasan terhadap anak, ini materi yang selanjutnya. Hidup lebih pendek, artinya lebih pendek itu apa? Karena merasa gelisah, khawatir, takut, depresi, akhirnya anaknya ngeleleng, bisa jadi akhirnya stroke terus mati Pak. Dari akhirnya hidupnya itu lebih pendek. Atau bisa dikatakan hidup lebih pendek itu dia secara fisik urip tapi ora enek gunane. Dadi kur gaene mlaku wae ora kena. Nah, itu ngadami Pak ya. Iya. Kemudian termasuk dampaknya adalah kesehatan mental dan fisik buruk. Ini kena ya. Jadi nanti secara psikologis mesti izin digojloki kanca-kancane sekolahmu, awakmu ora ndek bapak, ora ndek mbok ya. Duwe, tapi kan pisah dhewe-dhewe. Lah ini kan akan menjadi jelek. Kemudian masalah pendidikan ini jelas putus sekolah. Nah, seperti yang disampaikan Pak Ustadz kemarin ya. Misalkan kita sudah merencanakan anak kita disekolahkan dokter misalkan. Dokter biayanya mahal. Kita sama suami istri sudah bersepakat, kemudian
suami sudah kerja, dilalah istri belum punya penghasilan, kemudian kita pisah, otomatis anak kan rata-rata ikut ibunya, ibunya nanti penghasilan, akhirnya anaknya putus sekolah, akhirnya cita-citanya ini tidak akan tercapai. Kemudian selanjutnya, cara melindungi anak dari gadget ya, dari HP. Jadilah teladan bagi anak. Buat jadwal pemakaian HP, orang tua harus paham teknologi. Isi waktu dengan aktivitas bebas gadget. Ini saya tidak berani mengomentari karena ini sulit bagi saya. Nah ini karena, tapi alhamdulillah untuk TV, mulai anak saya umur 5 tahun itu anak TK malam-malam itu dia bangun, kemudian ngempak nih TV DW. Setelah itu anak yang pertama, besok kabel TV itu tak gunting, akhirnya dicap-cop nih nggak bisa. Akhirnya sampai sekarang saya tidak memiliki TV. Ketika ke rumah mertua ditawani TV ada 3 sing gede sing cilik pun boten. Nah ini gara-gara apa, menyelamatkan anak-anak dari kecanduan HP. Tapi yang jadi kecanduan TV sama HP. Tapi yang repot lek libur ning gone mbahe, wis ning kono TV los, HP los. Lah ini jadi ketika nanti pas hari libur ya wis anggap aja dia refreshing itu aja. Kemudian Bapak Ibu, rangkuman dari apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini ya, jangan sampai terjadi KDRT, khususnya yang jamaah yang ada di lingkungan ini. Kemudian yang kedua, pastikan anak-anak kita terlindungi dari KDRT. Jadi intinya stop KDRT. Pertanyaannya kapan? Mulai. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.